Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu kita panjatkan karena atas limpahan rahmatnya semata, sehingga Bapak Ibu kita bisa berjumpa dalam in-house training kali ini. Semoga Allah senantiasa menambahkan kenikmatan-kenikmatan selanjutnya. Bapak Ibu, pada hari ini pertemuan kita akan, tolong slide kedua, kita skenariokan seperti ini Bapak Ibu, ada opening dan kesepakatan butuh 2 menit, ice breaking nanti 2 menit, kemudian kita butuh waktu 15 menit untuk pemaparan materi, dan selanjutnya 1 menit untuk penutup saja. Oke, next. Bapak Ibu, saya tawarkan ada kesepakatan, yaitu yang pertama yang saya tawarkan, peserta bagaimana Bapak Ibu kalau hadirnya harus tepat waktu? Setuju. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, harus aktif berpartisipasinya. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju. Oke, next. Yang ketiga adalah Bapak Ibu, kita sama-sama pendidik, ya berarti kita saling menghormati dengan peserta lain Bapak Ibu dalam mengungkapkan, bila ada teman lain mengungkapkan pendapat, begitu nggih? Nggih. Oke. Bapak Ibu mohon nanti meminta izin bila meninggalkan pertemuan ini. Bisa disepakati Bapak Ibu 4 ini? Ya. Terima kasih. Oke, next. Sebelum Bapak Ibu kita bersama untuk belajar bersama-sama, ice breaking-nya kali ini saya bacakan ya Bapak Ibu untuk petunjuknya. Huruf-huruf di samping bisa Bapak Ibu baca ini huruf-huruf. Ya. Ya, jika diperhatikan dengan teliti akan didapatkan kata-kata kunci dalam materi pembelajaran hari ini. Bisa mendatar, bisa tegak atau diagonal. Tolong Bapak Ibu temukan baik diagonal, mendatar atau yang tegak. Siapa kira-kira Bapak Ibu yang sudah bisa menemukan? Aku, Bu. Bu Suci. Oke, Bu Suci. Itu, Bu. Apa yang sudah ditemukan? Dari pojok atas, Ya. pojok atas ke bawah, diagonal. Oke. Oh, gitu. Kurikulum. Oke, masuk. Yeay. Bisa. Tepuk tangan. Next. Siapa yang bisa menemukan? Oh, Pak Herman. Oke, Pak Herman. Coba yang Pak Herman kedua, bisa menemukan apa? Baris ke-7 ke bawah. Baris ke-7 ke bawah. Wah. Baris ke-7 1, 2, 3 gitu, Bu. Ya. 1, 2, 3. Baris ke-7 1, 2, 3 ke bawah. Sekolah. Ini yang ini, Bu. Ini sekolah. Mana oh iya. Sekolah. Oke. Saya juga ketemu, Bu. Oke, Mas Budi. Baris ketiga itu. Yang muda di antara kelompok kita pasti kreatif. Oh iya, sesuai dengan zamannya. Mas Budi masih muda, orangnya kreatif. Temukan juga kreatif. Aku, Bu. Oke, ya. Itu, Bu, pinggir bawah. Di bawah J, pro, P, pinggir kiri. P, R, O, Y, proyek. Oke, terima kasih, di benaknya banyak proyek ini Bu Suci. Proyek. Oke, next number 5. Habis ya, nggak ada lagi. Oh, nggak ada, Bu. Nggak ada. Pak Budi, ada yang bisa ditemukan? Bagaimana? Sulit ya? Habis. Ya, sulit, Bu. Habis, Bu. Tolong dilihat dari bawah ke atas. Tadi kan bisa tegak itu sulit. Bawah ke atas. Bisa dari bawah ke atas sampai kiri sampai kanan. Coba dilihat, adakah kata Apa ya? bukan dari baris 1, 2, 3 yang bisa kita. Oh, Ya. ada. Yang mana? Ada. Paling kanan, Bu. Tapi ini Paling agak kanan. aneh. Oke, paling Sulit kanan bagaimana? banget. Paling kanan yang paling bawah, Pak. Bawah. Paling kanan, paling bawah. Mandiri. Oh, oke.
Tacar. Wah. Oke, tinggal satu ini. Ayo, siapa yang bisa? Angel iki. Tadi caranya boleh mendatar, boleh tegak, boleh diagonal. Nyerah. Nyerah, Bu. Nyerah. Sulit. Nah, Bu. Nyerah, Bu. Angel, gak ada. Angel. Oke, kalau gitu saya cari kuncinya, oke? Oke. Next. Nah, Apa itu? kurikulum betul, sekolah betul, proyek betul, kreatif, beriman, Oh. beriman. Beriman. Ya, itu karena tulisannya nggak biasa untuk kita. Benar-benar luar biasa. Terbalik Bapak Ibu, itu memang sengaja begitu. Ya. Jadi kata kunci inilah yang nanti bisa kita gunakan sebagai materi pelatihan hari ini. Oke, next. Bapak Ibu semua, kerangka kurikulum untuk unit modul pelatihan sekolah penggerak. Slide. Next. Oke. Capaian pembelajaran. Bapak Ibu peserta IHT dapat memahami pentingnya sebuah kurikulum dalam pembelajaran. Ini yang ingin kita capai. Oke, coba next. Apa harapan dari pelatihan IHT ini? Nah, Bapak Ibu bisa meresani di situ. Berbagai warna itulah yang penting. Itu karena yang esensial. Apa saja Bapak Ibu? Kurikulum sekolah penggerak. Oke. Peran dan fungsi pemangku. Oke. Integrasi profil pelajar Pancasila. Bagus. Ya, oke, next. Bapak Ibu, saya ingin tanya, apakah kurikulum itu penting bagi sekolah Bapak Ibu? Penting, Bu. Penting, Pak Herman. Kira-kira alasannya apa Pak Herman kok penting? Karena kurikulum merupakan dasar bagi sekolah. Oke, mungkinkah yang lain ada jawaban? Mengapa penting? Kurikulum penting, Pertanyaan Bu. saya penting dulu. Oke, penting. Penting banget. Penting. Bu Suci, kenapa penting? Karena semua program harus tertera di kurikulum. Bagus. Next, Mas Budi mungkin ada pendapat yang lain? Penting banget karena Iya. nanti seperti GPS. Kalau nggak ada GPS nanti belok kemana-mana. Oke, iya, tepuk tangan. Oke, next. Bapak Ibu, dalam kurikulum terdapat kerangka dasar kurikulum. Kenapa kurikulum itu penting ya? Peningkatan kualitas pendidikan dilakukan melalui hal yang paling fundamental, yaitu kurikulum. Kurikulum bersifat dinamis sehingga harus selalu dikembangkan seiring dengan kebutuhan perkembangan zaman. Maka perlu pembelajaran dengan paradigma baru. Maka terbentuklah kurikulum sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan. Salah satu prinsip pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak adalah apa Bapak Ibu? Di bawah itu ada Adanya pembagian wewenang. adanya pembagian kewenangan Antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan. Oke, Bapak Ibu sudah paham. Next. Kewenangan pusat dan satuan pendidikan. Bapak Ibu, kita baca bersama di sini. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan 1. Struktur kurikulum, 2. Profil pelajar Pancasila, 3. Capaian pembelajaran, yang keempat adalah prinsip pembelajaran dan asesmen. Kalau kita amati Bapak Ibu, itu bukan salah memberi kok lupa ini nomor 3 warnanya kok tidak sama. Itu disengaja Bapak Ibu, karena di situ memang nomor 3 capaian pembelajaran itu. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Kenapa ini kok ya warnanya beda? Karena aku Bu,
Ya, Suci. Karena capaian pembelajaran itu masih bisa di breakdown atau masih ada boleh campur tangan dari satuan pendidikan untuk menentukan tahapan-tahapannya. Misalnya kalau kita di fase D itu SMP itu bisa kelas 7 apa, kelas 8 apa, 9 apa. Gitu Bu maksudnya. Terima kasih, jenengan sudah melengkapi. Betul, memang betul begitu karena Bu Suci memang sering baca, ingin maju itu tidak menunggu di materinya ini. Sebelum materi diberikan. Makasih Bu. Tepuk tangan untuk Bu Suci. Setiap satuan pendidikan memiliki kewenangan untuk menyusun visi, misi, dan tujuan sekolah, kebijakan sekolah terkait kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Oke, next. Bapak Ibu, kemanakah arah pembentukan karakter lulusan sekolah? Ini pertanyaan yang sangat penting, Bapak Ibu, karena dalam pendidikan kalau tidak tahu arahnya, kan kita menjadi kemana, apa tujuan. Maka ini pertanyaan, kemanakah arah pembentukan karakter lulusan sekolah? Tolong Bapak Ibu yang punya pendapat, silakan keluarkan pendapatnya. Saya Bu. Oke, Pak Irman. Arah pembentukan karakter lulusan sekolah diharapkan nantinya siswa mempunyai beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mandiri dan kreatif. Bagus. Mungkin ada yang mau menambah? Bagus. Ya. Nah, kalau ini pengembangan dari yang kalau dulu itu sudah ada, tapi sekarang sudah mulai hilang, itu adalah gotong royong. Oh bagus, ya tetap ada gotong royong. Oke. Bu. Oke. Itu berpikir kritis. Berpikir kritis. Itu saja Ibu? Iya. Oke, ini ada kuncinya. Mari kita lihat bersama-sama. Next. Definisi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Terdiri dari 6 dimensi dengan penjabaran elemen di masing-masing dimensi. Ini Bapak Ibu di sebelah kanan ini nampaknya kurang besar, maka slide berikutnya ini akan kelihatan jelas. Nah, tadi Pak Herman menjawab lulusan itu harus punya iman, beriman bertakwa. Ternyata betul, harus beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Maksudnya adalah ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan di dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Next. Ya, ini tadi belum ada yang jawab, Oke. Kita di sini berkebinekaan global. Maksudnya apa? Penjabarannya Bapak Ibu bisa baca, itu yang ditulis dengan tinta warna biru. Untuk mencapai berkebinekaan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Oke, next. Ya, masih ingat? Pak Herman juga tadi menjawab lulusannya harus punya mandiri begitu. Ternyata betul Bapak Ibu. Di sini untuk itu pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Oke, selanjutnya. Nah, bergotong royong. Tadi Mas Budi menjawab tidak boleh meninggalkan gotong royong. Warga Indonesia, masyarakat Indonesia itu harus tetap ciri khasnya tetap bergotong royong. Nah, penjabarannya dari bergotong royong itu adalah melakukan kolaborasi,
memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan sesama. Oke, next. Bernalar kritis, seperti yang dijawab oleh Bu Suci. Ya, bagaimana penjabarannya? Pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Oke, next, tinggal satu, kreatif. Pelajar Indonesia, Bapak Ibu, harus kreatif. Adanya pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Begitu Bapak Ibu? Bisa dipahami? Oke. Next. Lalu apa kegunaan profil Pancasila itu? Profil pelajar Pancasila merupakan upaya menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Rumusan profil pelajar Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir yaitu ke profil pelajar Pancasila. Bagaimana Bapak Ibu? Mantap. Mantap. Oke, bisa kita lanjutkan? Oke. Lanjut, Bu. Oke, next. Bapak Ibu, kita semua telah melihat di depan kita, yaitu penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah. Itu bisa melalui intrakurikuler, melalui proyek, melalui ekstrakurikuler, dan budaya sekolah. Kira-kira Bapak Ibu, adakah ini yang baru dan adakah ini yang lama sudah kita kenal? Yang mana yang baru, yang mana yang sudah kita kenal? Bapak Ibu, monggo siapa yang mau berpendapat? Oke, Pak Herman. Yang lama itu intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Oh ya, sejak kita sekolah dulu itu? Iya, dari mulai SD sampai. Iya, intrakurikuler. Meloknya mau ke sekolah. Ikut ekstrakurikuler. Bagus. Adakah yang baru menurut penjenengan yang lain selain Pak Herman? Ini Pak Herman menemukan yang lama, yang baru. Bapak Ibu? Ada, Bu. Sekolah itu juga lama. Ya. Ada, Bu. Suaranya Mas Budi itu kecil, saya pilih yang suaranya lantang. Bu Suci. Ya. Itu Bu, proyek Bu. Iya. Proyek itu Ya. baru, kalau dulu itu dilakukan untuk single mata pelajaran, jadi tidak seperti terintegrasi gitu. Tapi sekarang ini proyek ini kayaknya sebagai lahan penerapan profil pelajar Pancasila. Jadi ini yang membuat proyek ini baru bagi saya. Apa begitu, Bu? Betul Bu Suci, sebagai lahan gitu ya. Yeah. Tahu? Sebagai lahan Tayangkan untuk selain penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah. Next. Alhamdulillah. Bapak Padahal Ibu, kita pengen tahu. Iya, pengen tahu lebih banyak ya Bapak Ibu. Iya. Tetapi ini waktunya harus break dulu Bapak Ibu. Kita butuh isoma. Nanti setelah isoma kita kembali lagi. Kita butuh waktu untuk isoma 1 jam, kemudian kita akan kembali ke Zoom lagi. Bagaimana? Nanti kita bahas ya Bu, penerapannya bagaimana. Ya jelas dong. Ya, sangat Biar, ingin tahu Bu. Iya, karena sangat ingin tahu dan kita butuh tenaga yang lebih. Ya. Selagi perlu break dulu ya Bapak Ibu, begitu? Ya, nggih. Kita kembali 1 jam kemudian saya tutup dulu sampai di sini, nanti kita kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida. Terima kasih Bu Ida. Sama-sama.